Dahulu kala di wilayah Jepang bagian utara ada dua orang laki-laki pencari kayu yang bernama Mosaku dan Minokichi. Mosaku sudah berusia renta, sedangkan Minokichi masih berumur belasan tahun. Suatu hari di musim dingin, berangkatlah mereka menuju hutan di pinggir desa untuk mencari kayu bakar. Mereka harus menyeberangi sungai besar yang memisahkan desa dengan hutan tersebut. Dulu pernah beberapa kali dibuat jembatan di atas sungai yang menghubungkan desa dengan hutan, tapi selalu saja jembatan itu rusak dan hanyut karena banjir. Maka mereka pun harus menyeberangi sungai dengan naik perahu. Begitu sampai di seberang sungai, si tukang perahu pun berkata, "Aku akan berada di sini sampai menjelang sore. Jadi kalian jangan terlalu lama mencari kayu di hutan. Udara sangat dingin. Bila sewaktu-waktu cuaca jadi buruk, aku akan pulang dan meninggalkan kalian di sini." "Iya, kami mengerti. Jangan khawatir, tengah hari kami pasti sudah kembali ke sini," jawab Mosaku. Lalu Mosaku dan Minokichi pun segera meninggalkan si tukang perahu. Mereka segera bergegas masuk hutan mencari kayu bakar. Sampai tengah hari mereka telah mengumpulkan banyak kayu bakar. Namun dalam perjalanan pulang salju mulai turun diiringi angin dingin yang berhembus kencang. Semakin lama salju turun semakin lebat, mantel yang mereka pakai terlihat memutih terselimuti butiran-butiran salju. Mosaku dan Minokichi pun terjebak dalam badai salju. Meskipun begitu mereka tetap memaksakan diri untuk terus pulang ke desa. Mereka berjalan perlahan-lahan menyusuri jalan setapak yang sudah terselimuti salju tebal sambil memanggul kayu bakar. Begitu sampai di tepi sungai hari sudah mulai gelap, mereka melihat si tukang kayu sudah tidak ada di tempatnya. Dan melihat perahunya sudah tertambat di seberang sungai. "Yah, kita terlambat datang. Si tukang perahu sudah kembali ke desa," kata Mosaku. "Tidak mungkin kita kembali ke desa dengan berenang di sungai di saat cuaca seperti ini." "Iya, benar. Kita harus mencari tempat untuk menginap di malam ini," jawab Minokichi. Beberapa saat mereka memandangi daerah sekelilingnya mencari tempat untuk berteduh. Akhirnya mereka melihat sebuah gubuk kecil tidak jauh dari tempat mereka berada dan segera bergegas menuju ke sana. "Lihat di sana. Sepertinya itu gubuk tempat berteduh si tukang perahu," kata Mosaku. "Benar. Ayo kita ke sana saja," ajak Minokichi. Mereka segera masuk ke dalam gubuk dan meletakkan kayu bakar bawaannya. Sebuah gubuk kecil satu ruangan tanpa jendela dengan satu buah pintu di bagian depannya, dan hanya ada sebuah tatami, meja kecil, menghias di dalamnya. Minokichi segera menyalakan api membuat perapian untuk mengusir hawa dingin yang semakin menusuk tulang, sedangkan Mosaku menutup pintu agar angin dingin tidak masuk ke dalam gubuk. Mosaku segera merebahkan diri ke lantai dan beberapa saat kemudian tertidur pulas karena kecapean. Minokichi pun merebahkan diri di dekat perapian, namun dia masih belum bisa tertidur walau sudah berusaha memejamkan matanya. Suara angin yang menderu kencang di luar sana membuat bulu kuduknya sedikit meremang. Sesekali angin menerpa pintu gubuk itu dengan cukup keras hingga pintu itu terdengar berderit-derit menahan terpaan angin dari luar. Suara gemericik air sungai yang deras terdengar bersekutu dengan deru angin menyenandungkan kidung malam yang terasa kian mencekam. Sesekali pula cahaya kilat terlihat menerangi dalam gubuk melalui celah-celah pintu. Lama-kelamaan Minokichi pun akhirnya tertidur juga dalam dinginnya malam yang berselimut salju. Pada tengah malam tiba-tiba Minokichi terbangun karena merasakan ada hawa dingin menerpa wajahnya. Disapunya wajahnya dari butiran-butiran lembut salju putih. Dari daun pintu yang terbuka dia melihat kilau putih salju yang membentang luas di luar sana. Minokichi berpikir pastilah angin kencang yang telah membuat pintu gubuk itu terbuka lebar. Namun betapa terkejutnya dia ketika dilihatnya ada seorang wanita berbaju putih di dalam ruangan itu. Wanita berbaju putih itu terlihat sangat cantik dan anggun, tinggi semampai, rambutnya hitam lurus panjang sepinggang. Namun sorot matanya serasa dingin, wajahnya putih memucat dengan bibir yang terlihat hitam membiru. Wanita itu berdiri di dekat tubuh Mosaku. Lalu dia meniupkan nafas panjangnya ke arah tubuh Mosaku. Nafas itu terlihat bagai dengus kuda yang mengeluarkan asap putih.
Udara terasa semakin dingin menusuk tulang seiring wanita itu meniupkan nafasnya. Kemudian dia beralih berjalan mendekati Minokichi. Minokichi menggigil ketakutan, sedikit demi sedikit dia beringsut ke belakang hingga tubuhnya tersandar pada dinding gubuk. Ingin rasanya dia menangis atau menjerit sekeras-kerasnya meminta tolong, tetapi seakan-akan ada sesuatu yang menyumbat kerongkongannya hingga tak keluar satu patah kata pun dari mulutnya. Dan dia hanya bisa terdiam menggigil ketika wanita itu semakin mendekatkan wajahnya tepat di depan wajahnya. Gumam wanita itu, tajam sorot matanya menatap Minokichi dengan pandangan yang sedingin salju. Dalam jarak sedekat itu paras wajahnya semakin terlihat jelas, begitu cantik dan anggun. Dengan terbata-bata Minokichi memberanikan diri berkata, apakah kau adalah? Kau si wanita salju itu? Wanita itu hanya tersenyum simpul sambil terus menatap Minokichi dengan sorot mata yang beku. Lalu dia pun berkata setengah berbisik pada Minokichi, kulihat kau agak berbeda dari lelaki lainnya, kau terlihat masih sangat muda dan tampan, Minokichi. Karena itu aku tak akan menyakitimu saat ini. Namun ku minta jangan sekali-kali kau ceritakan peristiwa ini kepada siapapun juga walaupun itu adalah ibumu sendiri. Sekali kau ceritakan hal ini, maka aku akan datang untuk membunuhmu. Ingat baik-baik apa yang telah kukatakan ini. Setelah itu wanita berbaju putih itu pun lenyap dari pandangan Minokichi. Seperti tersentak dari lamunan, Minokichi segera bangkit dan mencoba mencari wanita tadi. Dia berteriak ke sana kemari memanggil-manggil si wanita salju. Namun dia tak mendapati apapun selain hamparan salju yang memutih di mana-mana. Wanita itu telah menghilang entah kemana tanpa meninggalkan jejak. Apakah aku telah bermimpi? Tanya Minokichi pada dirinya sendiri. Akhirnya dia pun kembali masuk ke dalam gubuk sambil memanggil-manggil Mosaku. Dia menutup pintu rapat-rapat, lalu mengganjalnya dengan kayu bakar agar tak terbuka lagi bila diterpa angin kencang. Mosaku, Mosaku. Namun, masih tak terdengar suara Mosaku menjawab panggilannya. Minokichi mulai merasa khawatir jangan-jangan terjadi sesuatu pada diri Mosaku. Dia segera menghampiri Mosaku yang terlihat masih lelap tertidur. Dipandangnya tubuh tua itu, terlihat kaku dan pucat membeku. Ketika tangannya menyentuh wajah Mosaku, terasa wajah itu sudah membeku sedingin es. Air mata Minokichi pun tiba-tiba tumpah ruah, dia menangis histeris di samping jasad tua yang telah dingin membeku itu. Mosaku telah meninggal dunia.